Shalom, kita berjumpa kembali di dalam program Sekolah Sahabat 5 menit di GMHK Menteng Jakarta. Pelajaran Sekolah Sahabat kita selama sepekan ini berjudul Yesus, Korban yang Sempurna. Ayat intinya terdapat dalam Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Bagi orang Yahudi, hukum menyatakan bahwa orang yang digantung dikutuk oleh Allah. Dalam Ulangan 21 ayat 23. Salib di sisi lain menyampaikan rasa kalah dan malu. Namun salib itulah yang menjadi lambang kekristenan. Dengan satu fakta, Paulus dengan sederhana menyebut Injil, pemberitaan tentang salib. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pekan ini kita akan melihat salib seperti yang terlihat dalam kitab Ibrani. Kita akan mulai di hari Minggu. Mengapa pengorbanan dibutuhkan? Dalam Ibrani 9 ayat 15. Menjelaskan bahwa kematian Yesus sebagai korban memiliki tujuan untuk menebus pelanggar-pelanggar yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, agar umat Allah dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, seperti perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, untuk mereka mendapatkan akses ke tanah perjanjian, tanah warisan. Tetapi karena dari pihak melanggar, membuat adanya percikan darah di mezbah. Dalam Ibrani 9 ayat 22, kitab Ibrani menjelaskan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Perjanjian menuntut kematian para pelanggar, tetapi Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan Yesus menawarkan dirinya sebagai pengganti. Dia mati menggantikan kita, agar kita dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Artinya, Tuhan yang Maha Adil dan Pengasih, Dia akan menegakkan kesucian hukumnya, sementara pada saat yang sama menyelamatkan mereka yang melanggar hukum itu, dan Dia Yesus bisa melakukan hanya melalui salib. Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di hari Senin kita akan belajar dengan judul beragam jenis pengorbanan. Kematian Yesus berikan pengampunan dan pemaafan atas dosa-dosa kita. Pengampunan dosa kita melibatkan beberapa elemen penting. Itulah mengapa pengorbanan Israel memiliki jenis pengorbanan yang berbeda. Masing-masing perlu untuk mengungkapkan kekayaan makna salib Kristus. Kita akan belajar bagaimana hubungan pengorbanan yang Israel lakukan yang berbeda-beda dengan hubungan bagaimana makna salib Kristus. Yang pertama, korban bakaran atau persembahan bakaran yang mewakili Yesus. Hidupnya dikonsumsi untuk kita. Penghapusan menuntun komitmen total Yesus pada kita. Meskipun Dia setara dengan Allah, Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Yang kedua, korban sajian yang melambangkan Yesus sebagai roti hidup, dan melalui Dia kita memiliki hidup yang kekal. Yang ketiga, korban keselamatan yang melambangkan Kristus yang mengorbankannya, memberikan kedamaian bagi kita, dan perlu kita berpartisipasi dalam pengorbanan Yesus dan makan dagingnya dan minum darahnya. Dalam Yohanes 6 ayat 51 dan sampai 56. Keempat, korban penghapusan dosa, menyediakan penebusan dosa yang menunjukkan Yesus yang menebus dari dosa-dosa kita. Yang kelima, korban penebusan salah, beri pengampunan dalam perbaikan dan pemulihan yang beritahu bahwa pengampunan Tuhan
tidak membebaskan kita dari tanggung jawab untuk mengadakan perbaikan atau pemulihan. Yang keenam, korban bait suci yang mengajarkan kita bahwa pengalaman keselamatan lebih sekadar menerima Yesus sebagai pengganti kita. Kita perlu mendapatkan makanan dari dirinya, dari Yesus. Kita berbagi manfaatnya dengan orang lain dan mengadakan pemulihan pada mereka yang telah kita lakukan kesalahan. Dan di hari Selasa kita akan belajar dengan judul korban Yesus yang sempurna. Yesus hidup selamanya dan memiliki imamat kekal, dan Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Implikasi penting, pengorbanan Yesus terjadi sekali untuk selama-lamanya. Yang pertama, pengorbanan Yesus sangat efektif dan tidak pernah terlampau. Dan yang kedua, semua jenis pengorbanan dalam Perjanjian Lama menemukan pengenapan di kayu salib. Yesus tidak hanya membersihkan kita dari dosa, tapi juga menyediakan pengudusan dengan menyingkirkan dosa dari hidup kita. Pengorbanan Yesus membersihkan kita dan menguduskan kita sehingga kita dapat mendekati Tuhan dan percaya diri dalam melayani Dia sebagai imamat yang rajani. Dalam Ibrani 9 ayat 14 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Akhirnya, pengorbanan Yesus juga menyediakan makanan bagi kehidupan rohani kita. Ini memberikan contoh yang perlu kita amati dan kita ikuti. Jadi kitab Ibrani mengundang kita untuk memusatkan pandangan kita pada Yesus, terutama peristiwa salib dan mengikuti pimpinannya. Dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sekian program Sekolah Sahabat, 5 menit Sekolah Sahabat yang bersahabat. Bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, haleluya, amin.